Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Risma di sini, Risma Kamarwati. Saya adalah mahasiswi jurusan Teknik Sipil Universitas Negeri Unpad. Jadi sebelumnya aku mau menyapa kalian dulu. Halo semuanya, semoga kalian dalam baik-baik saja, hindari kerumunan, patuhi protokol kesehatan untuk menghindari virus COVID-19. Jadi kita harus saling menjaga satu sama lain, guys. Setelah sekian lama libur panjang, baru aku bikin vlog lagi, dan karena tugas lagi. Vlog kali ini ditujukan untuk memenuhi tugas praktikum pemetaan dan akan membahas mengenai pengukuran sederhana. Apa sih pentingnya pengukuran sederhana itu? Pengukuran adalah suatu kegiatan yang ditujukan untuk mengidentifikasi besar kecilnya suatu objek. Nah, pengukuran yang akan saya lakukan kali ini adalah pengukuran untuk merencanakan pemasangan keramik. Tentunya sebelum melakukan pemasangan keramik, kita harus melakukan pengukuran. Tujuannya adalah untuk memprediksi jumlah keramik yang kita butuhkan nantinya. Kegiatan ini tentunya dilakukan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, seperti pembengkakan biaya, tidak efisiensi waktu, dan tidak efisiensinya tenaga. Jadi dengan melakukan pengukuran, kita akan melakukan semuanya secara efektif dan efisien. Sebelum melakukan pengukuran, alangkah baiknya kalau aku ngenalin dulu sama kalian apa aja alat-alat yang dibutuhkan dalam melakukan suatu pengukuran. Ada beberapa macam alat, yaitu ada 3 macam. Yang pertama adalah alat ukur sederhana, yang kedua adalah alat ukur elektronis, dan yang ketiga adalah alat ukur optis. Langsung saja kita ke alat ukur yang pertama, yaitu meteran. Meteran atau yang biasa kita sebut dengan pita ukur. Biasanya berbentuk seperti pita yang memiliki panjang tertentu dan biasanya dalam posisi di roll. Terdapat 3 jenis meteran. Yang pertama adalah meteran yang berasal dari kain atau metallic cloth. Biasanya terbuat dari kain linen atau anyaman kawat halus dari tembaga atau kuningan. Yang kedua adalah meteran yang terbuat dari baja. Yang ketiga adalah meteran yang terbuat dari baja alloy. Nah, fungsi meteran ini adalah untuk mengukur panjang dan jarak. Biasanya terdapat 2 jenis satuan yang digunakan, yaitu satuan metrik dan satuan Inggris. Contoh satuan metrik yaitu milimeter, sentimeter, dan meter. Contoh satuan Inggris yaitu inci, feet, dan yard. Nah, contoh alat ukur yang kedua adalah kompas. Kompas di sini komponen utamanya adalah yaitu jarum dan lingkaran berskala, di mana salah satu ujung jarum tersebut dipasang magnet atau besi berani, dan di bagian tengah jarumnya itu dipasang sebuah sumbu sehingga jarum dapat bergerak bebas ke arah horizontal sesuai dengan arah magnet bumi, yaitu utara dan selatan. Nah, fungsi kompas sendiri itu apa sih? Fungsi kompas yaitu menentukan arah utara dan selatan. Selain itu, kompas juga bisa sebagai penentu arah dari suatu titik ke titik lain yang ditujukan pada besaran azimut dan membuat siku-siku serta mengukur sudut horizontal. Alat yang ketiga adalah klinometer. Nah, ini adalah contoh dari klinometer. Seperti ini gambarnya. Nah, klinometer ini adalah salah satu alat ukur sederhana yang digunakan untuk mengukur sudut elevasi antara garis datar dengan garis yang menghubungkan sebuah titik yang terdapat di garis datar dengan titik puncak sebuah objek. Nah, klinometer ini secara keseluruhan digunakan untuk mengukur ketinggian atau panjang sebuah objek dengan cara memanfaatkan sudut elevasi. Fungsi klinometer sendiri adalah untuk menentukan besaran sudut elevasi saat mengukur tinggi objek secara tidak langsung.
Nah, cara penggunaan klinometer ini sendiri sebaiknya dilakukan oleh 2 orang. Jadi salah satu orang memegang dan melakukan pengamatan atau membidik objek yang diukur, sedangkan satu orang yang lainnya membaca sudut dan mencatat hasil pengamatan. Alat yang selanjutnya adalah teodolit. Apa sih teodolit itu? Teodolit adalah alat ukur yang digunakan untuk menentukan tinggi tanah, pengukuran sudut yang berupa sudut tegak atau sudut vertikal, dan sudut mendatar atau sudut horizontal. Ada 3 macam teodolit pada saat ini. Teodolit yang pertama adalah teodolit reterasi. Teodolit reterasi adalah teodolit yang terdapat plat pada lingkaran skala horizontal yang menghadap satu plat dengan skala nonius dan tabung sumbu pada kiap. Teodolit ini memiliki skrup pengunci plat nonius. Yang kedua adalah teodolit repetisi, di mana pada teodolit ini plat lingkaran skala horizontal dapat berputar sendiri dengan tabung poros sebagai sumbu putar. Terdapat skrup pengunci lingkaran horizontal dan skrup nonius. Nah, teodolit yang ketiga yakni teodolit elektrooptis, di mana pada teodolit ini sistem pengoperasian sama dengan teodolit optis. Hanya saja pada mikroskop pada pembacaan skala lingkaran menggunakan sistem sensor sebagai elektrooptis model atau alat penerima gelombang elektromagnetik. Fungsi dari teodolit yaitu untuk pengukuran poligon pemetaan situasi dan juga pengamatan matahari. Tidak hanya itu, teodolit juga berfungsi seperti PD jika sudut vertikalnya diubah menjadi 90 derajat. Teropong yang ada di teodolit membuatnya dapat membidik ke segala arah. Pada konstruksi bangunan, teodolit dapat berfungsi untuk menentukan sudut siku-siku pada pondasi dan juga mengukur ketinggian bangunan bertingkat. Alat ukur selanjutnya adalah waterpass. Apa sih waterpass itu? Waterpass termasuk ke dalam alat ukur optik yang berfungsi untuk mengukur beda tinggi dari suatu objek atau lebih. Penggunaan waterpass ini sangat luas. Dalam penggunaan waterpass ini ada beberapa syarat, yakni syarat dinamis atau sumbu 1 vertikal dan syarat statis garis yang mendatar pada bagian diafragma sejajar sumbu 1, garis nivou tegak lurus sumbu 1, garis bidik pada teropong sejajar dengan garis arah nivou. Nah, cara penggunaan waterpass ini sebaiknya menggunakan tripod atau kaki 3 sebagai penyangga yang diposisikan sebagai koordinat yang sudah ditentukan. Pastikan tripod atau kaki 3 dalam keadaan stabil dan permukaannya rata. Alat ukur yang selanjutnya adalah GPS atau Global Positioning System. GPS merupakan suatu sistem yang terdiri atas konstelasi satelit radionavigasi dan juga segmen kontrol tanah yang berfungsi sebagai mengelola operasi satelit dan pengguna dengan penerima khusus menggunakan data satelit untuk memenuhi syarat dari posisi. Hasil yang diberikan nantinya adalah dalam bentuk 3 dimensi atau 3D. Nah, fungsi GPS tidak hanya untuk kepentingan militer, survei pemetaan, ataupun geodesi saja. Fungsinya sangat banyak, salah satunya yakni penelitian geofisika, geodinamika, studi atmosfer, meteorologi, dan masih banyak lain. Di balik kelebihan alat GPS ini terdapat beberapa kelemahan, yakni GPS tidak bisa menerima sinyal jika berada di dalam ruang, bawah terowongan, atau bawah air. Nah, selanjutnya adalah total station. Total station ini adalah pengembangan dari teodolit yang sudah kita bahas tadi. Namun, alat ini dilengkapi dengan pengukuran jarak dan sudut secara elektronik dengan bantuan reflektor sebagai target dan pengganti rambu ukur. Untuk mempermudah penggunaan, total station perlu dihubungkan dengan komputer. Total station berfungsi untuk mengukur jarak, arah, titik koordinat, dan juga beda tinggi secara elektronik. Nah, itu tadi adalah
ada beberapa macam alat ukur, di mana di dalamnya sudah terdapat alat ukur sederhana, alat ukur optis, dan alat ukur elektron. Selanjutnya kita ngomong kayak gini nggak bakal afdol kalau kita nggak langsung terjun ke lapangan dan membuktikan praktik di lapangannya seperti apa. Langsung saja kita ke lapangan untuk praktek. Nah, kali ini aku udah ada di luar tempat buat nanti aku ukurnya di situ. Jadi di situ akan aku misalin buat nanti akan dipasang keramik. Alat-alat yang kita butuhkan adalah pertama, aku pakai meteran roll. Yang kedua, tali. Dan ketiga, paku. Paku ini buat jadi patok. Jadi patoknya nanti pakai paku. Nah, di sini nanti bakal aku pasang patok yang pertama. Ini guys. Aku kasih tahu. Ini adalah patok yang pertama. Sekarang pemasangan patok yang kedua. Ini patoknya, terus mau aku tali, terus disambungin sama patok yang pertama tadi. Nah, selanjutnya aku akan pasang patok yang ketiga sama yang keempat. Nah, ini dari titik yang pertama ditarik. Ini udah di titik yang pertama ke titik yang kedua. Ini adalah meter lebih 52 cm, berarti 9,52 meter. Yang kedua, ke patok yang ketiga kita mau nyari lebarnya. Nah, mulai dari 0 ya guys. Nah, 5,49 meter. Oke, sudah ketemu. Nah, ukurnya udah. Kali ini aku mau lanjut ke perhitungannya. Nah, ini adalah perhitungan yang udah aku hitung tadi. Jadi luas tanahnya 522,648 cm persegi, dan ukuran keramik yang akan digunakan yaitu 60 x 60, yakni 3600 cm persegi. Jadi kebutuhan keramik yang dibutuhkan adalah 146 pieces. Terima kasih kepada Palu dan meteran dan beserta jajarannya yang sudah membantu saya dalam membuat video ini. Terima kasih.